Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengerti pelajarannya dengan baik. Amin. Oke, good. Amin. Terima kasih, Bio. Kita presensi dulu ya untuk kehadiran Dario. Deo Bernard. Enzo. Hadir. Fiorencia. Hadir. Geoffrey. Hadir. Jeffrey. Hadir. Jeremy. Jonathan. Lionel. Hadir, Mister. Marco. Hadir. Marvelous. Hadir. Milinka. Hadir, Mister. Nathanael Lucas Jeong. Hadir, Mister. Nicholas. Hadiah. Rafaela Ashley. Hadir, Mister. Rachel. Joshua Amadeo. Hadir, Mister. Deo kok kebalik kameranya. Oke. Deo, sebelum benar-benar masuk ke dalam materinya, saya minta kalian sesuaikan kameranya dengan tertibnya ya. Kelihatan semua ya. Jonathan, kamu kok dongak-dongak kayak gitu? Kameramu turunin sedikit biar ngelihatnya enggak kayak gitu. Lagi Jonathan. Kamu nanti lehermu sakit kalau kayak gitu lihatnya. Amadeo. Yo. Nah, posisinya diperbaiki semua ya. Enzo. Posisinya yang baik semua sebelum kita mulai. Dipastikan harus baik semua ya. Oke. Materi kita hari ini kita masuk ke dalam bab 2, ini bab 2 ya. Oke, kita akan belajar mengenai ibadah. Judulnya adalah ibadah yang sejati. Nah, sekarang kalau mendengar kata ibadah, apa yang kalian ingat atau apa yang kalian tahu? Apa itu ibadah? Berdoa. Berdoa, terus Gereja, membaca. Pergi ke gereja. Kenapa, Dario? Pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Siapa lagi? Komunikasi kepada Tuhan. Komunikasi kepada Tuhan. Ada lagi yang lain? Siapa yang mau coba lagi? Membaca kitab. Puji Tuhan. Memuji Tuhan. Terus apa lagi? Banyak ini. Menyanyi lagu Tuhan. Nyanyi lagu rohani. Ada lagi? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Yang cewek-cewek nih belum ada yang jawab nih. Apa, Milinka? Ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu ya belajar, rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab. Oke. Nah, jadi kalau saya dengarkan dari jawaban kalian, itu sama dengan jawaban orang-orang pada umumnya.
Banyak orang juga menjawab seperti itu. Ada yang mengatakan ya ibadah itu ya pergi ke gedung gereja, berdoa, bernyanyi. Itu jawabannya orang banyak. Katanya seperti itu. Tetapi anak-anak, kalian harus tahu bahwa kalau kita mau punya pemahaman yang tepat atau yang tidak keliru, maka harus buka Alkitab. Tidak boleh menjawab sesuatu itu, oh kata orang seperti ini, seperti ini. Ya, kecuali kalau itu pertanyaan memang tidak mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab. Ya, misalnya menanyakan apa obat-obatan dan lain-lain, ya mungkin kita tidak harus buka Alkitab. Tetapi ketika itu adalah hal yang rohani, hal yang berkaitan dengan Alkitab, maka harus buka Alkitab. Ya, kalau selamanya mengikuti kata orang, nanti kalau salah gimana? Nah, itu kan yang sering kalian dengar. Oke, Mr. Firman itu tidak mengatakan itu keliru atau itu salah. Kalian mengatakan saya rajin berdoa, Mister. Saya ke gereja, ke gedung gereja untuk beribadah, bernyanyi bersama dengan teman-teman saya. Nah, saya tidak mengatakan itu keliru. Nah, itu tidak keliru. Tetapi pagi ini Mr. Firman mau mengajak anak-anak semua kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan itu. Dan ini adalah seharusnya pengertian yang benar, yang tepat. Oke. Hai Marvelos, kok kameramu mati lagi? Hello. Jangan dimatikan, Hello. Oke, ini orang-orang mengatakan seperti ini, pergi ke gedung gereja sama dengan yang Dario tadi sebutkan. Orang-orang berkumpul bersama berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, mendengarkan cerita Alkitab. Lalu ada lagi berikutnya yaitu berbuat baik, suka menolong. Ya, ini disebut ibadah menurut banyak orang. Nah, saya pikir anak-anak juga punya pengertian itu sama, pasti memikirkan hal yang sama seperti ini. Ya kan? Tetapi apakah ini adalah pengertian yang pas? Apakah sudah ini pengertiannya berdasarkan Alkitab? Kira-kira menurut Alkitab kira-kira apakah ini pengertiannya? Atau jangan-jangan ada yang lain? Gimana? Ada yang yakin, oh iya Mister, ini pasti Alkitab sudah mengatakan begini. Yakin? Nah, oh tidak. Nah, jadi Mr. Firman itu mau menunjukkan kepada anak-anak semua bahwa tidak selamanya yang orang banyak bilang begini-begini itu benar, tidak selamanya. Ada beberapa hal itu yang kurang pas, tetapi banyak orang mengatakan benar, kayak gitu. Ada kayak gitu. Misalnya ya, karena kalian sudah sering dengar begitu ada minuman di botol, air mineral langsung disebut Aqua. Padahal itu kan bukan mereknya Aqua, bisa jadi mereknya adalah yang lain. Tetapi nyebutnya Aqua semuanya, disebut air Aqua katanya. Padahal itu kan belum tentu. Jadi kita ikut juga dengan yang orang umum katakan dan sudah menjadi kebiasaan. Tetapi kita mau belajar, anak-anak kita harus belajar mencari berdasarkan Alkitab. Nah, kita harus cari ini apa pendapatnya Alkitab mengenai ibadah. Apakah hanya sekedar saya berbuat baik, saya suka menolong, kan katanya kalau begitu kan disebut ibadah juga. Kalau kita berbuat baik, menolong orang lain, katanya disebut ibadah juga, itu ibadah. Lalu yang lebih bagus lagi katanya berdoa, membaca Alkitab di gereja, bernyanyi bersama teman-teman. Oke, itu boleh kita artikan sebagai ibadah, itu boleh kita artikan seperti itu. Tapi coba perhatikan ya, tapi tidak
sesederhana itu atau tidak sedangkal itu. Pengertian yang seperti itu belum cukup. Lalu yang seperti apa yang harusnya kita jadikan pengertiannya? Nah, berarti kan kita harus temukan nih kata Alkitab nih. Coba satu orang baca 1 Timotius 4 ayat 7. Coba angkat tangan siapa yang mau baca. Raise your hand. 1 Timotius berapa, Mister? Ini 4 ayat 7 yang di layar ini. Indonesia or English? English. Okay, then 1 Timothy 4 ayat 7. For bodily exercise is profitable for a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the present life and that which is to come. Oke. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ini latihan yang secara fisik, latihan badan itu terbatas kegunaannya. Tetapi ibadah, itu bahasa Indonesia nih loh ya, tetapi ibadah berguna di dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Nah, ini kalau kita Indonesiakan, coba kalian buka Alkitabnya, Jeremy buka 1 Timotius 4 ayat 7 bahasa Indonesianya. Jeremy baca ya. Iya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Oke, latihlah dirimu beribadah. Coba ayat selanjutnya bunyinya seperti apa, Jeremy? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini ayat 8 ya, ini ayat 8, 7 sampai 8 maksudnya. Di sini ibadah itu dalam bahasa Indonesia diinggriskan itu godliness. Oke, godliness. Atau ini artinya di samping kanannya coba lihat kesalehan, keilahian, kualitas kerohanian. Oke, berarti ibadah itu kalau dilihat berdasarkan Alkitab sama dengan yang kalian sebutkan tadi enggak? Kira-kira sama enggak? Sama? Enggak. Oke, secara tidak langsung atau secara langsung mungkin tidak sama, tetapi sangat berkaitan. Oke, kesalehan itu maksudnya adalah ke toilet. Oke, tadi sudah diberi kesempatan, kenapa tidak pergi? Ya, silakan. Jadi, kalau kita perhatikan anak-anak, ini pengertiannya ibadah itu pengertiannya seperti ini. Yaitu kesalehan atau kehidupan seseorang yang di hadapan Tuhan itu rajin beribadah. Nah, jadi bisa dihubungkan ya. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa ibadah itu selalu dikaitkan dengan kamu pergi ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi bersama. Oke, karena ibadah itu kalau menurut ayat ini itu satu kehidupan. Atau yang kamu bawa setiap saat, bukan sesuatu yang datang waktunya toh per hari Minggu toh. Bukan itu. Kan ibadah itu setiap saat kita lakukan, atau kehidupan yang kalian bawa setiap saat. Melalui apa misalnya? Melalui perkataan. Perkataanmu ini perkataan yang seperti apa? Apa perkataan yang baik atau perkataan yang buruk, yang kasar?
Lalu melalui tingkah laku. Kita ini bertingkah laku sopan atau asal-asalan atau bagaimana, atau arogan dan lain-lain. Jadi ibadah itu baik di dalam perkataan, tingkah laku, kehidupan. Kehidupan juga adalah sebuah ibadah. Kenapa saya mengatakan begitu? Misalnya, kehidupanmu itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak, atau malah jadi problem bagi orang lain. Ketika kamu ada, orang takut, orang tidak mau dekat-dekat. Nah, ini kan berarti kita tidak memiliki satu kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang paling penting adalah pengertian dari ibadah itu adalah menampilkan Allah dalam kehidupan. Nah, ini tadi yang Mr. Firman maksud ya. Di dalam kehidupan kalian itu seperti apa? Apakah kita pernah menceritakan cerita firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani, ya, memberitakan kabar, berita-berita berkat, kata-kata berkat kepada orang lain, atau lebih banyak ya ngomongnya mengikuti tren, ngomongnya cuma membicarakan game toh ketika berkumpul bersama-sama temannya? Apa seperti itu? Mungkin seperti itu. Nah, jadi anak-anak, ini adalah artinya ibadah, menampilkan Allah dalam kehidupan. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan jawaban kalian yang tadi. Jadi kalau menampilkan Allah dalam kehidupan berarti kalau membaca Alkitab bisa dong? Ya bisa, tergantung baca Alkitabnya itu asal-asalan atau membaca Alkitab benar-benar mau mendapatkan sesuatu. Kita kaitkan dengan berdoa bisa nggak? Bisa juga. Kan itu juga menampilkan Allah. Kita kaitkan dengan datang ke gereja, ke gedung gereja, berdoa memuji Tuhan, ya bisa. Tetapi itu terlalu terbatas karena kok harus cuma seminggu sekali. Ibadah itu setiap saat. Nah, jadi pengertian yang ke gedung gereja itu tidak salah, tapi tidak cukup. Hanya seperti itu. Kita perlu yang lebih dalam lagi, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat enggak kita itu di sekolah misalnya, terhadap guru misalnya, apa malah kita ini adalah orang yang tidak pernah taat atau memberontak kepada gurunya. Lah, kalau sudah begitu berarti kamu tidak memiliki kehidupan ibadah. Cuma katanya cuma ibadah ketika hari Minggu toh, ya enggak cukup. Enggak cukup. Maka pengertian yang hari Minggu toh datang ke gereja berdoa enggak cukup. Kita harus ada pemahaman yang lebih dalam. Oke, Rishau sama Jonathan, kameranya dibetulkan ya. Saya enggak melihat kalian. Oke. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan untuk didiskusikan. Siapa tahu ada yang bingung. Yuk, boleh bertanya, yuk. Oke, kalau belum ada, jadi pengertiannya anak-anak itu harus pas loh ya. Ketika menyebut ibadah, jangan selalu kepikiran, oh ibadah itu ke gereja. Ya enggak harus di gereja, di rumah juga bisa, di kamar bisa, di manapun bisa, ketika kamu bisa berdoa. Kemudian yang paling nyata itu adalah dirimu sendiri, perkataanmu, tindakanmu, sikapmu kepada orang tua dan saudara-saudaramu, itu yang paling bisa dikatakan bahwa itu adalah maknanya yang sebenarnya dari ibadah. Kamu menjadi sumber berkat atau jadi problem bagi saudaramu, bagi orang tuamu? Apa jangan-jangan sedikit-sedikit orang tua minta tolong kamu langsung nolak? Nah, ini berarti kan kehidupannya bukan beribadah tetapi menjadi problem. Nah, jadi pengertiannya ibadah itu sampai sedalam itu anak-anak, sampai adalah berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Oke, jadi benar-benar dalam daripada sekedar kamu mengatakan, oh hari Minggu ke gereja itu
cuma sekali dalam seminggu tidak cukup. Ya, jadi harus berubah sekarang pemahamannya. Kalau orang tanya apa itu ibadah? Oke, ibadah jawabannya adalah menampilkan Allah dalam kehidupan. Lalu ditanya itu maksudnya apa? Maksudnya di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam pergaulan, ya, di dalam saya berkomunikasi dengan orang lain. Tunjukkan kalau kamu ini sedang menampilkan Allah itu seperti apa. Allah itu kasih. Allah itu apalagi penuh dengan sukacita. Allah itu kudus. Ya, Allah itu tidak pernah berbohong. Nah, berarti kalau kamu hidupmu seperti itu, ya selalu sukacita, ya kan, tidak berbohong, apalagi menjauhi kegelapan, maka itu sebenarnya kamu beribadah. Itu bisa dijelaskan seperti itu kan, ada buah-buah roh. Nah, seperti itu. Oke, sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, murah hati, sopan, ya, taat, hormat, itu semua itu adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi lah. Kalau hari ini saya bisa melakukan itu, maka itu artinya saya menampilkan Allah, atau yang artinya adalah ibadah. Nah, itu ya. Pemahamannya harus berubah mulai dari sekarang ya, tidak boleh hanya sekedar ke gereja lagi. Berarti kalau saya rajin berdoa dan membaca Alkitab, bagaimana itu, Mister? Itu juga adalah ibadah. Karena itu kamu sedang berkomunikasi dengan Allah. Kamu juga sedang menunjukkan bahwa kamu ini adalah orang yang selalu di dalam kehidupannya itu ada Allah. Ya, karena kan berdoa menyatakan kamu tidak mampu. Yang kedua, berdoa adalah seperti kamu ini sedang berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhanmu, dengan Allah. Lalu yang lain adalah seperti kamu sedang bernafas, kamu menghembuskan berbagai hal, misalnya Tuhan saya kok capek, Tuhan saya berdoa untuk yang sakit, nah. Itu kita seperti menghembuskan. Lalu apa yang kita hirup? Ya, kita menghirup Tuhan sendiri. Jawaban yang paling hebat ketika kita berdoa. Jadi seperti bernapas berdoa itu. Makanya disebut napas orang Kristen. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan dulu. Nah, ibadah yang sejati, kamu lihat ini ya. Ini menurut Alkitab, Mr. Wilman itu terbiasa memberitahu anak-anak itu bagaimana sesuatu itu diartikan berdasarkan Alkitab. Ini lebih penting, jauh lebih baik daripada kita banyak bicara berdasarkan pendapat manusia. Ibadah yang sejati, coba minta tolong Jeffrey. Jeffrey belum balik. Kok lama sekali? Oke, minta tolong Rachel. Rachel coba baca ayat ini, Rachel. Roma pasal 12 ayat 1 coba dibaca dengan suara yang agak kencang. Bentar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, oke, good, thank you. Nah, di sini dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lalu ditutup dengan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dari bacaan ini, Rachel, ibadah yang sejati itu apa? Menurut yang kamu baca ini, ibadah yang sejati itu apa? Coba Rachel, kalau menurut ayat ini ibadah yang sejati itu adalah kamu lihat ke ayatnya ini loh. Di sini kan ada yang Mr. Firman kasih warna tersendiri. Coba kamu lihat. Berarti ibadah yang sejati itu adalah persembahan. Oke. Betul. Jadi ibadah yang sejati itu adalah
mempersembahkan tubuh kita, ya, atau persembahan hidup kita. Nah, itu adalah ibadah yang sejati. Oke, jadi tadi adalah pengertian kata ibadah yang sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang ibadah yang sejati itu yang dimaksud adalah ketika anak-anak itu mempersembahkan tubuhmu. Coba lihat di samping sini, anggota tubuh itu kan ada banyak nih. Oke, sekarang mempersembahkan tubuh berarti kan seluruh anggota tubuh ini kita persembahkan kepada Tuhan. Maksudnya dipersembahkan kepada Tuhan itu kayak gimana? Misalnya, mulut kita tidak digunakan dengan sembarangan. Oke, tidak digunakan untuk berbicara kasar, tidak digunakan untuk memaki orang lain atau mengkritik orang lain, tetapi digunakan untuk memuji Tuhan, digunakan untuk mengatakan kata-kata berkat untuk orang lain. Nah, berarti ini ciri-ciri orang yang mempersembahkan tubuhnya. Lalu tangan digunakan untuk apa ya? Untuk yang baik juga. Jangan dipakai untuk memukul orang. Jangan dipakai untuk mengambil barang yang bukan milik kita. Oke, jadi itu namanya mempersembahkan tubuh. Semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Oke. Nah, dengan demikian maka kita disebut memiliki ibadah yang sejati. Lalu apa juga yang dipersembahkan? Masa mudamu. Hari ini kamu punya waktu. Anak-anak itu kan masih umurnya masih mungkin belasan tahun. Ya, mungkin ada yang belum belasan tahun. Masih umur 8 tahun, 9 tahun. Nah, berarti kamu masih punya waktu sangat banyak. Mulai dari hari ini, pakai waktumu dengan baik untuk membaca Alkitab. Jangan tunggu nanti kalau udah besar. Nah, itu namanya mempersembahkan masa muda. Masa mudamu berguna bukan untuk main game terus setiap hari. Nggak pernah sama sekali membaca Alkitab, nggak pernah juga berdoa, makan pun nggak berdoa. Berarti masa mudanya rugi. Nanti kalau tua baru sadar katanya, wah saya sudah tua, nanti kalau mati nanti nggak selamat katanya. Nanti nggak masuk surga katanya. Udah terlambat. Tuhan mau itu kita sejak kecil, sejak masih muda seperti kalian ini. Terus apa yang kamu miliki? Oke, biasanya kalau kamu ke gereja atau ibadah sekolah minggu kan ada persembahan, ya toh, ada kolektenya. Itu kesempatan kamu belajar meskipun cuma kecil, misalnya cuma 1.000, 2.000 rupiah, ya enggak apa-apa. Itu kesempatan belajar memberikan kepada Tuhan. Ya, enggak harus besar-besar, kecil-kecil enggak apa-apa, kan latihan. Oke, Amadeo, kameramu mati, Amadeo, Enzo. Yuk, dinyalakan semua ya. Jangan dipanggil lagi. Dipanggil kedua kalinya berarti itu artinya dipanggil untuk hal yang lain sudah. Oke, waktumu ini anak-anak ya. Saya mau mengingatkan lagi. Banyak dari anak-anak itu karena sekarang ini senang sekali pegang HP, akhirnya waktunya habis. Ya, entah yang cewek-cewek ini atau yang cowok-cowok ini sama. Yang cowok-cowok mungkin main game misalnya. Habis waktunya sampai larut malam. Akhirnya besoknya bangunnya telat. Terus di kelasnya jadi ngantuk. Waktu itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mulai dari pagi ketika kamu bangun langsung berdoa, Tuhan, semoga waktuku sepanjang hari ini itu berguna dengan baik Tuhan. Berguna untuk belajar, berguna untuk membaca Alkitab, dan berguna untuk menolong orang lain juga. Gitu. Ya, jangan dibiarkan kamu begitu bangun pagi ndak doa sama sekali. Waktunya cuma lewat-lewat semua. Dipakai main game, dipakai main ini ndak ada habis-habisnya. Terus kamu nanti berdoanya kapan? Masa nunggu sudah tua baru berdoa? Terlambat. Terlambat itu kalau sudah seperti Mr. Firman baru mulai belajar berdoa, terlambat. Harus dari sekarang, dari masih kecil ini. Nah, itu namanya mempersembahkan waktu. Oke, tenaga. Ya, tenaga ini ya kalian ini kan jauh lebih muda dari Mr. Firman. Wah, masih sangat jauh. Mungkin selisihnya adalah sekitar 15 tahunan atau mungkin lebih. Artinya apa? Kalian punya kekuatan itu masih banyak. Ya, jangan dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak berguna.
Apa yang membuat tenaga itu gampang habis ya? Misalnya kamu begadang terus sampai malam-malam, padahal yang dikerjakan nggak ngapa-ngapain loh, cuma lihat-lihat HP tok. Rugi, matamu sakit nanti, ya kan? Terus tubuhmu bisa jadi nggak sehat. Artinya tenagamu tidak dipakai untuk hal yang baik, rugi. Nah, makanya tidur itu harus cukup juga, apalagi kalian ini masih muda, masih kecil-kecil, ya, harus mulai membiasakan sesuatu yang baik. Jangan dari sekarang sudah belajar begadang-begadang, nanti semakin besar begadang penyakit yang datang. Oke, hartamu ya, hartamu ini seperti tadi itu, ketika kamu beribadah, ketika kamu berkumpul bersama-sama, bisa memberikan persembahan. Kalau misalnya biasanya kan ada disediakan. Kepintaranmu, nah kepintaran juga ini harus dipersembahkan. Untuk apa sih kepintaranmu? Apakah untuk dirimu sendiri? Tuhan juga perlu orang-orang pintar, bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Jadi jangan pelit dengan kemampuannya, harus bisa untuk memberkati orang lain. Oke, nah saya ingatkan kembali yang kameranya sudah mulai tidak ada orangnya kelihatan, ayo dibetulkan dulu yuk. Oke, nah kemudian apalagi kebaikanmu. Oke, kebaikan kita itu harus dipersembahkan juga, karena ada kebaikan itu yang pura-pura baik karena menginginkan sesuatu, kan ada yang kayak gitu. Nah ini kan tidak tulus. Itu berarti kamu tidak tulus, kamu karena mau mendapatkan sesuatu dari mama lalu pura-pura baik, bantu-bantu. Wah, tiba-tiba kok hari ini kamu rajin, kenapa? Habis itu ternyata minta uang. Aduh, tidak boleh seperti itu anak-anak. Kalau kamu baik, maka baiklah, kerjakan dengan baik. Toh orang tua juga akan melihat, wah anakku ini rajin. Ya pasti orang tua sudah punya ini sendirilah, oh anakku ini rajin ya, saya akan kasih dia ini. Oke, jadi tidak harus disogok namanya itu, kamu pura-pura baik dulu, lalu nanti begitu orang tua nanya, kamu mau apa? Ternyata ada sesuatu yang diminta. Nah, tidak boleh begini ya, kita harus tulus. Artinya kebaikan itu, kebaikan yang benar-benar bukan hanya berasal dari kemauan saya, tetapi Tuhan yang menjadi kebaikan kita. Oke. Nah, ini ada satu ayat. Mempergunakan anggota tubuh sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini ya. Ini seperti pengulangan dari yang tadi itu di Roma pasal 6 ayat 13. Coba Milinka bacakan. Ya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, oke. Nah, jadi anak-anak perhatikan ayat Alkitab itu memberitahu kita jangan menyerahkan anggota tubuh untuk hal dosa. Oke, banyak mulai dari mata, mulai dari mulut, tangan, telinga. Jangan suka mendengarkan. Ini telinga ini fungsinya itu untuk mendengarkan yang baik, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan info-info yang baik, yang berguna bagimu, untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang baik. Jangan digunakan untuk mendengarkan yang buruk-buruk, kata-kata yang buruk. Jangan juga digunakan untuk mendengarkan kritik-kritik. Ada yang suka mengkritik orang lain, ada yang suka ngobrol-ngobrol sendiri, menceritakan orang lain. Ya, itu tidak baik. Telingamu diciptakan bukan untuk itu. Mulutmu juga diciptakan bukan untuk berbicara yang kotor, berbicara yang kasar. Diingat loh ya, itu dosa. Maka mulut, telinga kita harus dipakai untuk yang baik. Matamu harus dipergunakan untuk melihat yang baik. Jangan melihat yang aneh-aneh, yang tidak wajar, itu tidak boleh. Ya,
Apa gunanya mata kita? Ya untuk melihat dengan baik, melihat pemandangan yang indah, melihat ciptaan Tuhan, melihat sesama kita. Lalu dipergunakan untuk melihat hal-hal yang berguna bagi dirimu sendiri, bagi orang lain. Jangan untuk yang lain. Tangan juga sama. Tangan juga dipakai untuk yang berguna, kaki dipakai berjalan untuk hal-hal yang baik. Oke? Nah, jadi ini juga bagian dari mempersembahkan anggota tubuh. Kita berikan supaya Tuhan yang menjaga, karena setiap manusia itu tidak ada yang menjaga diri, tidak ada yang mampu menjaga dirinya sendiri. Bisa gampang gagal, tapi kalau dia menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaganya. Hai Jeremy, kamu di mana Jeremy? Jeremy? Halo? Jeremy? Oke. Jeremy, kalau kamu tidak menjawab, maka berarti kamu mau istirahat dulu ya? Iya, Jeremy. Hai, Jeremy. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Yuk. Boleh kalau ada yang bertanya, yuk. Ya, kalau bingung berarti bertanya, atau kalau lebih paham boleh juga untuk memberitahu yang lain, sharing, diskusi. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ada yang masih mencatat? Tadi lagi nyatet. Oh, oke. Baru Mr. Firman tanya, ada yang masih mencatat, ternyata masih ada. Nih. Oke, kalau tidak ada, Mr. Firman yang mau bertanya. Oke. Jeremy? Ya, Mister. Coba sebutkan 2 contoh dari ibadah. Apa ya? Beribadah dengan rajin. Loh, contohnya loh yang saya minta. Oh. Apa? Contohnya. Sebutkan 2. Mister, ini soalnya sih agak bingung, Mister. Loh, kenapa loh? Enggak dicatat lah. Catat sih. Terus apa contohnya? Sebutkan 2 contohnya. Contohnya ya. Iya. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Terus? Berdoa dengan rajin. Oke, ya. Good. Coba Dario, sebutkan 2 contohnya dalam kehidupan sehari-hari ibadah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Kedengaran jelas Dario? Suaraku jelas, Mister. Ya, baru jelas sekarang. Misalnya Miko agak jauh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba Dario diulang. Suaraku jelas, Mister. Sudah, kalau kamu kayak gitu jelas, tapi kalau kamu ke belakang lagi tidak jelas. Oke, aku tak deketin aja. Jadi contohnya itu apa ya? Tadi apa saya tadi? Menggunakan mulut itu digunakan bukan untuk berkata-kata kasar, dan telinga itu digunakan bukan untuk mendengar kata-kata yang tidak baik. Oke. Fiorencia. Apa itu ibadah? Membaca Alkitab, menyanyikan lagu rohani. Oke, selain itu yang tadi ada di PowerPoint.
berbuat baik, suka menolong. Oke, itu masih di permukaan ya. Ini yang harus dicatat ya. Yang warna biru, warna hijau, menampilkan Allah dalam kehidupan. Oke, ini harus kalian catat ya. Ini pengertiannya secara berdasarkan kata-kata godliness ini. Oke, menampilkan Allah dalam kehidupan. Contoh praktisnya sebutkan, Geoffrey, menampilkan Allah dalam kehidupan itu contoh praktisnya sebutkan 2. Gimana? Nggak jelas. Ada yang tahu Geoffrey ngomong apa? Nggak jelas suaramu. Halo. Ya. Mempersembahkan tubuhmu. Kan itu adalah ibadah yang sejati, pengertian dari ibadah yang sejati tadi. Kalau yang ini menampilkan Allah dalam kehidupan itu contohnya apa? Sebutkan 2. Apa? Geoffrey, coba kamu copot dulu mic headsetmu. Suaranya enggak bulat, enggak kedengaran. Halo, Mister. Ya, suaranya mendengung, enggak kedengaran baik. Halo. Ya. Yuk dijawab. Kesalehan, kualitas kerohanian. Coba Dario minta tolong bantu Mr. Firman. Geoffrey itu ngomong apa? Saya enggak dengar. Enggak tahu. Enggak jelas ya. Kayak dengung. Suaranya kayak ngemas. kita di dalam air gitu. Iya. Mister, Geoffrey ngomong. Mister, Ya. izin ke toilet ya. Ya, silakan. Vio angkat tangan, Mister. Oke, Vio, gimana? Tadi Geoffrey ngomong kesalehan, kualitas kerohanian. Oke, itu kan pengertiannya. Yang saya minta itu adalah contoh praktis dari menampilkan Allah dalam kehidupan itu apa? Coba Marco sebutkan 2. Nggak tahu aku. Oke, berarti masih kurang mencatat. Yang semuanya hampir ini masih kurang mencatat. Coba Nathan, contoh praktisnya apa? Contoh praktis, Ya, menampilkan Allah dalam kehidupan adalah memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, pergi ke gereja online, menyanyi lagu Tuhan, membantu orang dengan ikhlas, terus tidak berkata kata yang jahat, tidak melihat yang jahat, tidak mendengar kata yang jahat. oke. Nah itu ya, itu contoh-contohnya bisa kalian perhatikan ya. Jadi kalau kita yang paling sederhana itu dalam berbicara aja. Oke, jadi menampilkan Allah dalam kehidupan itu contohnya dalam berbicara. Berbicaranya itu tidak sembarangan. Berbicaranya itu berbicara yang baik, yang sopan, teratur. Lalu matanya dipergunakan untuk hal yang baik juga. Lalu apalagi kehidupannya ya sopan santun misalnya, hormat kepada orang tua. Ini adalah contoh ibadah. Jangan kira ini cuma perbuatan loh anak-anak. Jangan kira ibadah itu selalu harus ke gereja dulu. Enggak. Kamu di rumah pun menampilkan Allah atau menampilkan sebuah kehidupan yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah ibadah. Tuhan Yesus baik enggak? Dia baik. Tuhan Yesus pernah berbohong? Enggak pernah berbohong dia. Jadi kalau orang yang beribadah itu pasti enggak berbohong dia. Itu praktisnya. Nah, oke ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kelas kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut lagi minggu depan. Kita masih membahas bab 2, masih ada 2 pertemuan harusnya. Masih tentang ibadah. Ada contohnya nanti kita lihat ya. Ada tugas, Ustaz.
Oh, sekarang belum ada tugas. Mungkin minggu depan saya beri tugas. Oke? Demikian kita tutup kelasnya. Kita berdoa sekali lagi. Geoffrey yang berdoa. Ayo Geoffrey. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita telah belajar banyak Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya bisa mendengar pelajaran yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you Geoffrey. Oke, terima kasih anak-anak semua. Tuhan memberkati kalian semua ya. Dipelajari catatannya di rumah ya. Mister. Oke. Thank you, Mister. Oh, thank you.